Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Siapa yang bisa memberi doa? Ya. Duduk siap. Siap. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Selamat pagi Bunanda. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Berangkat semua? Siapa? Faisal kenapa? Ya, semoga teman kalian yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan bisa berangkat seperti biasanya ya. Nah, jadi kalian juga harus menjaga kesehatan biar tidak sakit. Nah, betul. Sudah sarapan tadi semuanya? Belum. Nah, kalau pagi diusahakan sarapan biar nanti saat kegiatan pembelajaran tidak lemes ya. Nah gurunya Bunanda menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menemukan kata kunci paragraf pada teks bacaan dengan tepat. Nah, kata kunci itu nama lain dari ide pokok. Nah, selanjutnya itu tujuan kedua melalui diskusi. Nah, nanti kan tadi Bunanda sudah bentuk kelompok ya. Nanti kalian berdiskusi dengan anggota kelompok. Nah, dengan melalui penugasan yaitu menganalisis ide pendukung dan ide pokok. Selanjutnya tujuan yang ketiga melalui mind map peserta didik dapat mengembangkan paragraf baru berdasarkan ide pokok dan ide pendukung yang benar. Saat pembelajaran hari ini nanti kan membahas tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, nanti yang Bunanda nilai itu dari LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti Bunanda memantau kegiatan kelompok kalian. Gak boleh yang mengerjakan hanya satu. Yang mengerjakan misalnya seluruh anggota kelompok ya. Gak boleh mengerjakan hanya satu orang, dua orang saja. Nanti Bunanda pantau siapa yang tidak ikut mengerjakan. Selanjutnya ada soal evaluasi. Nanti dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya keaktifan kalian. Jadi kalian kalau nanti Bunanda kasih pertanyaan dan kalian bisa menjawab, jangan sungkan untuk angkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari Bunanda. Paham? Paham. Ada tahu ini gambar ikan apa? Ikan lele. Ada yang pernah memegangnya? Ada licin banget, Bu. Teksturnya gimana? Licin. Kenapa ikan lele itu licin? Karena ada lendirnya. Ada lendirnya, betul. Terus selain itu? Ya betul, tidak mempunyai sisik. Nah, kenapa ikan lele tidak licin? Berarti dia tidak mempunyai sisik. Nah, beda dengan ikan yang lain kan. Kalau ikan mas, kalian lihat di sini ada sisinya. Ikan bandeng, terus ikan
Nila nggak ada. Yang membedakan berarti ikan lele itu tidak ada sisiknya. Terus contoh hewan lain yang tidak ada sisiknya apa? Jenis ikan-ikan itu. Belut. Nah, pintar. Belut itu juga licin kan? Kalian kalau tahu pasti licin juga. Itu beda lagi itu ikan di apa? Laut kan? Kalau ini lele hidupnya di air tawar. Nah, itu ada beberapa yang satunya ini. Jadi ikan lele kan juga tidak hanya jadi hewan peliharaan, mereka juga dibudidaya, kemudian dijual untuk bisa dikonsumsi. Pernah makan ikan lele? Rasanya gimana? Halo, assalamualaikum. Namaku Ella. Namaku Ella. Hari ini kita akan mengenal ikan lele. Wah, enak sekali ya makan ikan lele. Iya, udah lama kita nggak makan ikan lele. Kalian mau ikan lele? Mau kek? Ayo ikut kakek. Itu di dalamnya banyak ikan lele ya, Kek. Iya, Elan. Yuk kita ke sana. Ini Pak uangnya. Terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga. Kenapa kita nggak memancing di sungai aja, kek? Kan ikannya gratis. Kalau memancing di sungai kan belum tentu dapat ikan lele. Jadi kita sekarang beli saja dulu. Oh iya, ikan lele punya kekhususan. Ikan lele ini tidak bersisik seperti ikan lain pada umumnya. Jika dipegang. Nah, tadi udah mengamati video ya? Udah paham nanti videonya apa isinya? Nah, coba Bu Nanda mau nanya, ide pokok dari video tadi itu apa sih? Menarikan lele. Selain itu, coba angkat tangan. Ayo, selain rojak coba. Mesti tadi memperhatikan semua. Mengenalikan lele itu judulnya ya. Kalau yang diisinya tadi tentang apa? Pelajari. Terus ada lagi? Budidayakan. Ada lagi? Nah, berarti betul ya, tapi kurang lengkap. Nah, jadi tadi judulnya kan mengenal ikan lele. Nah, di dalamnya tadi ada Ella dan Elo sedang bersama kakeknya ke budidaya lele, ya kan? Mereka itu di sana tidak hanya membeli ikan, tapi mereka juga mengamati ikan. Nah, ikan lele contohnya tadi apa? Ikan lele itu mempunyai patil atau kumis. Nah, itu apa tadi? Kenapa ikan lele mempunyai kumis? Ayo, tadi apa? Fungsinya aja. Fungsinya patil atau kumis lele tadi apa? Mencari makanan. Ayo, belum tepat. Ayo. Nah, tadi apa? Patil lele atau kumis lele itu mengandung racun. Biasanya kan kalau bahasa Jawa tuh apa? Kena patil lele. Nah, tadi bisa menyebabkan demam, nyeri. Nah, itu. Kalau makanya hati-hati kalau ada yang kalian memegang ikan lele, usahakan jangan sampai kena patilnya. Jadi megangnya harus di bagian kepala yang belakang, karena patilnya itu mempunyai racun. Nah, berarti di pokok dari video pembelajaran ini tadi apa? Ciri-ciri ikan lele. Ciri-ciri ikan lele satu, mempunyai kumis atau patil dan tidak punya sisi. Terus ya, licin yang punya sisi tadi. Hidupnya di air. Nah, selain itu, selain budidaya ikan lele juga dapat dikonsumsi. Kalian semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah ide pokok dan ide pendukung dalam teks baca. Selamat belajar dan terus semangat. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf.
Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf terletak pada kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, yang disebut paragraf deduktif. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir paragraf, yang disebut Untuk menentukan isi pokok, ayo dengarkan. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, mencermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, membaca kalimat keempat, menandai dalam tiap paragraf. Yang kelima, menandai informasi penting dalam tiap paragraf. Jadi, sebelum menentukan ide pokok, kalian harus membaca teksnya dari awal sampai akhir. Karena tadi kan sudah dijelaskan, kalau ide pokok itu terdapat pada kalimat awal maupun paragraf akhir, paragraf awal maupun paragraf akhir. Jadi, ide pokok itu tidak selamanya ada di awal terus, tapi kebanyakan itu di paragraf awal. Kan kadang ada teks yang menjebak, ide pokoknya ditaruh di paragraf akhir. Jadi kalian harus membaca dari awal sampai akhir. Selanjutnya, ini kita sudah melihat ya, ide pokok atau apa nama lainnya? Ide pendukung. Nah, ide pendukung. Beda ide pokok sama ide pendukung. Ide pokok itu nama lainnya itu apa? Terdapat di kalimat utama. Nah, jadi nanti Bunda deh akan menayangkan sebuah video yang ada bacaannya ya. Nanti kalian harus mengamati bacaan itu. Nanti tentukan ide pokok dan ide pendukungnya. Coba salah satu siswa yang baca ini. Ya, baca, keras. Keras. Ini kelihatan enggak? Ini ada warna ya? Ini ada kuning, yang ini putih. Kelihatan? Yang di warna kuning itu merupakan kalimat utama. Sedangkan ide pokoknya tadi jawabannya apa? Bencana banjir menimbulkan berbagai macam penyakit, itu berada di penyakit ini. Berarti berada di kalimat terakhir, ya kan? Berarti ide pokok itu tidak sepenuhnya ada di awal kalimat. Dia ada di kalimat terakhir, Mas Bro. Patokannya apa? Penyakit. Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh bencana banjir lumpur. Nah, coba Bunda mau nanya, kalimat pendukungnya dari teks tersebut itu yang mana sih? Coba angkat tangan. Lain roda coba. Ayo, tadi memperhatikan semua dong. Gantian. Tadi pun ada bilang loh, nilai dari keaktifannya. Ayo, sebisanya ada apa? Salah ada apa? Ayo. Kalimat pendukung atau ide pendukung. Tadi kan udah jawabannya ini ide pokoknya. Kalau ide pendukung itu yang mana? Ayo, selain ucap pengaruhnya. Cewek ini mana suaranya? Cewek, ayo, nggak apa-apa. Tangan, nggak boleh ini dulu temennya. Ayo, bisa? Ini? Nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa. Nah, yang termasuk ide pendukung. Udah apa? Udah apa? Ayo bisa? Ayo baca keras. Mana yang dapat ide pendukung? Nah, Sandi. Tangan di Sandi. Ayo bisa nih. Aktif kok. Nggak usah malu-malu. Ayo keras. Ide pendukung. Ayo. Tadi Bunda udah kasih dulu. Ini kan ide pokok. Menimbulkan berbagai macam penyakit. Berarti kalau ide pendukung ibu jabarannya ini. Pokoknya kita lihat apa ini. Aku tahu. Ayo.
Ayo Sandi kamu. Beberapa penyakit yang digunakan bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan Virosis. Nah, betul. Jawaban ya berarti ya. Tadi Sandi sudah menjawab. Bencana beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh bencana banjir lumpur itu ada diare, demam berdarah, dan tifus, leptospirosis. Itu berarti penjabaran dari ibu pokok. Nah, namanya ide pendukung. Berarti kalimat yang mendukung ini loh. Ini ada penyakit lagi penjabarannya. Penyakitnya apa aja yang menimbulkan? Paham? Ada teks lagi. Nanti kalau nggak bisa tak tunjuk. Udah ya, berarti udah paham ya? Ide pokok dan pendukung bisa membedakan. Coba, sebenarnya mau cek. Ide pokok itu apa? Gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan pokok. Selain itu apa? Pokok pikiran. Pokok pikiran, betul. Rujak api ini jawab. Yang lain mana? Ada dua ya. Ayo, ide pokok atau gagasan pokok, pokok pikiran atau ide utama, kata kunci. Nah, itu juga bisa namanya ide pokok. Jadi keseluruhan teksnya itu kata kuncinya apa? Nah, tadi kan bencana ya. Bencana apa? Bencananya apa tadi? Banjir lumpur. Itu disebabkan oleh jebolnya tanggul. Masih lagi tuh. Nanti lagi. Nah, tadi kan berarti ide pokoknya apa yang teks yang udah ditanya Bunda ya? Bencana banjir menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kemudian kalau ide pendukung, berarti kalimat pendukung ini apa? Ide pokok itu apa? Apa tadi ide pendukungnya? Nah, ya penyakitnya apa? Kan ide pendukung ini. Diare, berdarah, tifus, leptospirosis. Bisa membedakan ya? Udah bisa membedakan ya? Iya, di sini kan kelompok, makanya nanti kita lihat mana kelompoknya yang aktif, mana kelompoknya. Yuk, mulai membentuk kelompoknya masing-masing. Satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Ya, betul. Gak ada kelompok lima tuh ya. Masih semangat? Kita cek dulu ini apa? Suaranya masih fokus apa anda kalian? Coba berdiri semua. Berdiri semua. Kalian dapat lagu Delman apa enggak? Jadi sambil menyanyikan lagu ada review pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Ada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, sepatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Tepuk tangan. Duduk dari yuk. Dengarkan instruksi dari Bunda.
dikerjakan secara berkelompok, nggak boleh individu ya. Jadi nanti sama Bunda Anda akan menjelaskan dulu. Ayo perhatikan. Nanti Bunda Anda akan memberikan 2 lembar LKPD. Untuk yang lembar pertama itu teks bacaan. Kemudian ini teks bacaannya ada banyak ya. Jadi kalian nanti harus memahami dari awal sampai akhir. Seperti tadi saat menentukan ide pokok harus dibaca teksnya dari awal sampai akhir. Kemudian kalian mengerjakan ini namanya mind mapping atau peta konsep. Seperti yang Bunda buat ini beda ya. Yang di kertas sama yang sebenarnya ini Bunda contohkan. Ini teksnya yang Bunda suruh kalian baca itu teksnya berjudul mengenal ikan lele. Jadi hampir sama yang kayak di video tadi, cuma nanti berupa teks. Jadi kalian harus menentukan ide pokok. Gak paham kan tadi ide pokok? Ini ide pokoknya saja, gak usah sama ide pendukung. Ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Paham? Coba aja yang belum tahu paragraf itu apa. Tahu sih semua ya? Tahu. Paragraf itu kalimat yang mendorong. Itu namanya paragraf. Jadi bisa dilihat. Kelihatan enggak? Jadi yang mendorong namanya paragraf 1. Yang kedua, tiga itu ya. Yang mendorongnya paragraf 3. Paham ya? Jangan nanti hilang. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti ada yang membaca teksnya, ada yang mengerjakan waktu mengerjakan sampai pukul sampai di angka 11 bisa. Di angka 12. Ayo dimulai dari sekarang. Dibaca dulu perintahnya, itu disuruh ngapain. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Sablonnya boleh dilepas, jangan sampai sobek. Ayo dikerjakan berkelompok. Itu teksnya boleh kira-kira ada bakat gengsi yang merupakan kelompok mana ya? Kalau dulu sampai ini gengsi nggak apa-apa. Saya semua nanti udah silakan salah 2 dan salah 3 dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok yang merasa siap atau kalau nanti nggak ada yang angkat tangan ya sudah ada. Jadi yang mana?
baca. Ayo kalian angkat tangan ini, ada 7. Ayo kelompoknya Sandi. Nah, kelompoknya Richard, ayo. Kasih ke depan. Ayo semuanya. Ayo ya semua. Dua kelompok perkenalkan dulu. Perkenalkan kami kelompok 5 Akan mempresentasikan hasil. hasil diskusi kami. Ayo silakan baca langsung aja ke ide pokoknya. Habitat Pertama baca dulu ada berapa. habitat ikan lele tersebar hampir seluruh dunia. Selanjutnya Paragraf 2, ikan lele tergolong dalam ikan nokturnal yang sangat aktif beraktivitas pada malam hari. Paragraf 3, dari habitat asli dan alaminya ikan lele termasuk dalam ikan yang sangat bagus. Paragraf 4, ikan lele berkembang biak dengan cara tipikal ekstremal yaitu pemburuan yang terjadi di luar kebun. Paragraf 5, ikan lele yang memuncak gimana, ada yang mau menanggapi kelompok 5? Enggak. Ada yang menanggapi atau kurang bagaimana? Atau sudah betul? Sudah betul? Betul. Silakan duduk kelompok 5. Ya, ya boleh kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Mungkin ada yang kurang atau sudah betul? Sudah betul? Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, satu lagi. Nomor 1 ya, silakan. Kelompok 2 dan kelompok 4 ini harus perhatikan loh. Ayo. Jangan bermalam dulu. Ayo. Semangat untuk kelompok 1. Terus saya lompat, cepat teman gue. Ayo, baca yang keras. Kenalan dulu. Yang pertama saya bilang.
Biasanya barang berlima, ayo. Nah, buat kelompok 4. Kelompok 5, ayo. Buat. Kelompok 5 sih. Buat, maaf. Yo, sampai sih. Diskusikan. Ayo baca yang keras. Ayo. Ikan lele adalah ikan penghidup dalam perairan air tawar dengan alam yang tidak dalam bermukim dan juga terang. Tol. Ikan lele tergolong dalam ikan non yang sangat aktif dan pada malam hari. Ikan asli dan alami, ikan lele termasuk dalam ikan yang sangat rakus dan itu Terus lanjut. para keempat, ikan lele adalah yang berbagian yang musim dalam setahun. Para kelima, ikan lele mempunyai nilai gizi tinggi bersifat alami oleh manusia dengan jumlahnya. Sekarang buat kelompok 2. Nah, setelah melihat apa aja sih divisi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, coba menandakan guys hasilnya ya. Untuk paragraf 1 ini menjelaskan tentang apa? Habitat ikan lele. Berarti pokoknya habitat ikan lele tersebar hampir seluruh dunia. Betul? Atau bisa di kalimat yang pertama, ikan lele juga menghuni daerah perairan air tawar. Gak perlu diberikan ya, tidak perlu disebutkan sungai, waduk, situlah, dan itu termasuk kalimat pendukung. Kita kan disuruh kalimat pendukungnya. Paragraf 2, itu pokoknya ikan lele tergolong dalam ikan nokturnal yang sangat aktif di malam hari. Semua. Maksudnya yang paragraf 3, ikan lele termasuk ikan yang rakus. Yang paragraf 4, ikan lele adalah ikan yang mampu berkembang biak setiap musim dalam setahun. Maksudnya paragraf 5, ikan lele punya nilai gizi yang sangat tinggi. Betul, betul semua. Kalian berarti ya. Sudah sekarang. Sudah mau nanya. Coba diperhatikan bacaannya. Untuk yang paragraf 3, tadi kan ide pokoknya ikan lele termasuk ikan yang sangat rakus. Coba sebutkan ide pendukungnya. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, bisa. Hal itu dikarenakan dia akan memakan cacing, cendet-cendet, nyamuk, larva, serangga air, dan daunan. Ditambah lagi, ikan lele akan langsung memakan ibu rumah tangga yang mempunyai
Udah paham ya? Sama ide mendukung. Dia mengerjakan tugas udah ya Pak, udah paham ya mengenai ide pokok sama ide kalimat pendukung. Selanjutnya ini ada Anda bagikan memberi informasi dikerjakan per individu, berarti nggak boleh contek-contekan, dikerjakan secara mandiri. Ayo. Berikan sebelum mengerjakan, coba misalkan dibaca dulu perintahnya. Itu ada beberapa bacaan. Jadi satu bacaan itu bisa buat mengerjakan 2 soal. Ya dibaca dulu ya. Siap, Komandan. Ini ada bacaannya sendiri-sendiri. Ada dari 1 sampai angka 12. Bisa? Nanti toh itu kalau enggak. Bisa buka ya, 1, 2, 3, 4, misalnya 5 toh. Sampai angka 11. 11. Ayo, ini individu berarti enggak usah mengerjakan sama temannya. Ini tanggal 23 November 2023. Kita copy dulu identitasnya. Identitasnya diisi dulu ya. Jadi dia itu yang nomor 1. Nomor 1 kan 4 kata kunci, itu berupa kata ya, bukan kalimat. Tahu kan bedakan kata sama kalimat? Kalau kalimat kan panjang sampai titik. Kalau kata ya kayak cuma misal ini keunikan tarian dari Sumatera Barat. Kalau kata berarti keunikan. Itu 1. Tarian. 2. Sumatera Barat jadi 1. Kata itu yang satu kata loh, bukan satu kalimat ya. Ya, kalau dikerjakan. Ya, nggak boleh contek-contekan. Boleh, kalau nggak muat ya di belakangnya atau di bawahnya boleh. Jadi itu perintahnya berapa? Nah, baca lagi perintahnya, jangan asal jawab. Empat. Ide pendukung teks di atas berarti 1 kalimat. Kalau yang 5 ini juga 1 kalimat tuh itu pokok kan? Pokok kan udah tadi. Ayo, selesai pokoknya. Kalian yang susah apa? Yang masih kesulitan?
benar semua. Coba dilihat lagi. Hijau pokok. Coba lagi. Hijau pokok. Atau pokok pikiran itu rata-rata berada di kalimat utama. Geleng-geleng. Kalau kalimat akhir, tengah, dan lain. Kalimat utama. Tahu kan kalimat utama? Tulisan. Bisa di paragraf apa? Paragraf utama berarti di kalimat utama dipahami dulu. Bisa tadi tarian. Tadi contohnya itu apa? Tari piring merupakan tari yang berasal dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Berarti di pokok, ya kan? Kemudian bisa disuruh ide pendukung atau kalimat pendukung berarti ya penjabarannya. Apa sih tari piring itu? Oh, tari piring itu tari tradisional. Kemudian itu kata kunci ya. Tari piring. Kemudian tradisional. Terus Sumatera Barat. Terus lagi itu turun temurun juga boleh. Terus kemudian berkelompok juga boleh. Ada yang punya dong. Tadi udah kata kunci. Nah, baca paham. Kemudian geleng-geleng. Hijau pokok itu jelas dari kalimat utama. Itu kalimat selanjutnya patokannya. Selanjutnya kalau hijau pendukung apa? Kalimat pendukung itu kalimat yang mendukung kalimat utama atau penjabarannya. Tadi contohnya yang pertama gimana? Memberikan contoh tentang ini tadi ya, bencana banjir lumpuh. Bencana banjir lumpuh itu menyebabkan berbagai macam penyakit. Penyakit itu apa aja? Oh, berarti penjabarannya berarti kalimat pendukung. Cuma itu tak membedakan. Kalau hijau pokok pun sebenarnya dia yang menjelaskan dari keseluruhan. Kalau hijau pendukung itu penjabarannya. Paham? Oh, sama si Bimo. Oke, aja yang ditanyakan apa tidak tentang materi hari ini? Dan misalnya sendiri udah itu ya, luas ya? Tes. Tesnya apa? Tapi bisa juga ada materi itu hijau pokok sama hijau pendukung itu pasti ada ya soal. Bisa. Jadi kalau hijau pokok patokannya di kalimat utama dulu. Tapi ini yang kedua ini teksnya berada ini juga kalimat utama ternyata dia tidak hijau pokok, ya kan? Karena dia dikarenakan sebenarnya tanggul kan. Jadi dia salah karena dia membahas tentang penyakit. Bukan judulnya tanggul. Harus hati-hati lagi berarti kalau memahami soal. Tapi seringnya kalau hijau pokok itu berada di awal kalimat atau kalimat utama. Paham ya? Ya, hijau pokoknya kan penyakit atau dibahas. Nah, itu yang bawah itu hijau pokok. Ini kan berbagai macam penyakit ini kalau hijau pendukungnya berarti penyakit apa aja. Paham ya? Besok kamu pasti bisa mengerjakan kalau disuruh menentukan hijau pokok maupun hijau pendukung. Bisa siapa? Coba, Mas Doloyo. Kamu semangat. Kompak lagi. Kamu semangat.
2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik kereta istimewa, sambil Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Topik tatik topik tatik topik tatik topik tatik topik tak suara suatu kuda. Topik tatik topik tatik topik tatik topik tatik topik tak suara suatu kuda. Tepuk tangan. Ya, saya belum ditanyakan. Nyanyi, mau nyanyi apa? Seni bareng. Nanti kan ada pelajaran seni sama Jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa baik semua ya materinya. Tentang apa tadi? Tentang buku. Ini bisa membedakan. Ya, kalau itu pokok berarti ide ya menjadi kata kunci. Itu pokok. Kalau kalimat pendukung berarti dia penjabarannya dari ide pokok. Ayo. Nah, ini nanti itu ya. Lanjut sama bukunya. Jadi, Nada akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian.